Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian studi kelayakan bisnis. Jadi setelah mempelajari materi ini, saudara diharapkan mampu dan bisa menjelaskan pengertian dari studi kelayakan bisnis. Kemudian saudara bisa memahami dan mengetahui ruang lingkup dari studi kelayakan bisnis. Kemudian saudara mampu menjelaskan tujuan dan manfaat dari studi kelayakan bisnis. Selanjutnya memahami prospek ilmu studi kelayakan bisnis. Selanjutnya mengetahui kesalahan dalam menyusun studi kelayakan bisnis, dan saudara nanti mampu mendesain dan tahapan dari studi kelayakan bisnis. Oke, baik, sekarang kita lihat definisi dari studi kelayakan bisnis. Pertama, kita lihat pengertian studi kelayakan bisnis menurut Sulianto. Menurut Sulianto, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dijalankan atau tidak, gitu ya. Nah, jadi menurut Sulianto, studi kelayakan bisnis ini merupakan sebuah penelitian. Nah, jadi dalam melakukan penelitian ini tentu ada data dan informasi ya yang harus dikumpulkan. Kemudian data dan informasi tersebut ya dianalisis, kemudian ya baru bisa diambil sebuah keputusan, tentunya keputusan mengenai ide bisnis ataupun investasi yang akan dijalankan, gitu ya. Jadi layak atau tidaknya tergantung dari data dan informasi yang dikumpulkan, gitu ya. Jadi baru bisa membuat sebuah keputusan. Kemudian menurut Jumingan mengatakan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam. Nah, mendalam di sini artinya meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada. Kemudian data dan informasi itu diukur, dihitung, dan dianalisis hasil penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang akan dijalankan dengan ukuran tertentu ya, sehingga diperoleh hasil maksimal dari penelitian tersebut. Nah, jadi menurut Jumingan juga dalam melakukan analisis studi kelayakan ini harus berdasarkan data dan informasi ya. Jadi kalau tidak ada data dan informasi, maka tidak bisa ya dibuat sebuah keputusan, diambil sebuah keputusan apakah ide bisnis itu atau investasi yang akan dijalankan itu layak atau tidak. Nah, kemudian diukur ini ada ya alat ukur tersendiri ya, misalnya mengukur pendapatan ya, prediksi pendapatan yang akan diperoleh. Nah, jadi alat ukurnya bisa satuan nilai rupiah misalnya, gitu ya. Jadi dalam aspek finansial nanti bisa diprediksi berapa pendapatan yang diperoleh ya, berapa keuntungan yang diperoleh, kemudian juga berapa biaya yang akan dikeluarkan. Nah, itu bisa diukur, gitu ya, dan dihitung tentunya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan kelayakan, gitu ya. Nah, jadi kelayakan di sini artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan ya apakah usaha yang akan dijalankan, apakah investasi yang akan dijalankan itu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi layak di sini artinya ada manfaat secara finansial ya, jadi ada keuntungan ya, keuntungan secara finansial. Nah, kemudian kelayakan juga dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan. Pertama tadi secara finansial ya, artinya pendapatan ya, penjualan itu tentunya harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Tetapi kelayakan di sini tidak saja diukur ya dari keuntungan secara finansial, tetapi juga
bisa diukur dari keuntungan secara non finansial ya. Jadi non finansial ini misalnya dampak ya dari bisnis atau investasi yang akan dijalankan, apakah ada dampaknya terhadap sosial ya, terhadap masyarakat ya. Misalnya apakah dengan keberadaan sebuah investasi baru ya, ini membawa atau infrastruktur jalan itu menjadi lebih baik gitu ya, atau sebaliknya. Nah, itu adalah salah satu contoh manfaat secara non finansial. Nah, kemudian juga manfaat secara non finansial yang lainnya, misalnya dampak lingkungan gitu ya. Apakah investasi yang akan jalankan ini berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Nah, itu adalah contoh-contoh dampak non finansial. Nah, kemudian bisnis yang akan dijalankan atau investasi yang akan dijalankan ini tentunya juga harus memiliki dampak ya kepada, tidak hanya kepada para pemilik usaha gitu ya, tapi ada banyak stakeholders ya yang berkepentingan terhadap sebuah studi kelayakan bisnis ya. Nah, jadi di sini bisa investor ya, para pemilik modal ya atau para pemilik usaha, kemudian juga kreditor juga berkepentingan ya, pemerintah, masyarakat juga berkepentingan terhadap studi kelayakan bisnis. Nah, berikutnya dalam sebuah studi kelayakan bisnis itu ya, nanti ada beberapa bagian ya. Jadi setelah nanti dilakukan pengumpulan data informasi, kemudian dilakukan analisis kelayakan ya, nanti ada sebuah studi kelayakan bisnis yang disusun, sebuah studi kelayakan bisnis. Nah, jadi studi kelayakan bisnis ini terdiri dari beberapa bagian ya. Misalnya pertama ada yang namanya ringkasan eksekutif ya, atau executive summary ya, berisi latar belakang hasil analisis setiap aspek kelayakan bisnis ya, beserta kesimpulan dan saran secara singkat. Kemudian yang kedua adalah latar belakang bisnis ya. Jadi nanti dalam latar belakang bisnis ini jelaskan alasan dibangunnya bisnis gitu ya. Kemudian kondisi industri. Kemudian ada juga analisis kelayakan bisnis. Nah, dalam analisis kelayakan bisnis ini ada 7 aspek ya akan dikaji. Jadi aspek legalitasnya, teknisnya ya, pasar dan pemasaran, aspek finansial, aspek ekonomi sosial, aspek lingkungan hidup. Jadi semuanya dikaji ya, ada 7 ini akan dikaji. Ya, jadi tidak hanya secara finansial saja ya yang mendapatkan keuntungan, tapi aspek teknisnya juga harus baik ya, aspek pasar dan pemasarannya juga harus layak ya. Nah, kemudian ada bab kesimpulan dan rekomendasi. Nantinya studi kelayakan bisnis ini akan menghasilkan alternatif keputusan gitu ya. Nah, jadi dari alternatif keputusan ide bisnis itu kira-kira mana yang realistis ya untuk dijalankan. Nah, jadi nanti para investor ataupun nanti para stakeholders itu bisa mengambil ya alternatif mana yang terbaik. Nah, kemudian yang terakhir ada daftar pustaka dan lampir. Nah, nanti saudara di akhir perkuliahan ini akan ada sebuah project gitu ya. Nanti saudara diberikan tugas per kelompok ya untuk menyusun sebuah studi kelayakan bisnis, tentunya dengan membahas 7 aspek ini ya. Kemudian nanti project ini, tugas ini nanti saudara presentasikan ya di depan kelas ya. Jadi anggaplah kelas itu merupakan para stakeholders ya yang berkepentingan terhadap studi kelayakan bisnis yang telah saudara susun tentunya. Oke, berikut kita akan bahas ya 7 aspek dari studi kelayakan bisnis ya. Nah, jadi dari ketujuh aspek ini dalam melakukan penelitian ya studi kelayakan, jadi semuanya harus layak gitu ya. Jadi idealnya tidak bisa hanya memikirkan keuntungan secara finansial saja, tapi semua aspek ini harus layak gitu ya.
Nah, pertama apa yang harus dikaji dalam studi kelayakan bisnis? Pertama adalah aspek legalitas, ya, masalah legalnya. Jadi aspek legalitas ini ingin melihat, ya, ingin memeriksa tentang kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, ya, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Nah, jadi sebuah unit bisnis itu harus memenuhi aspek legal, artinya izin misalnya SIUP, SITU dan segala macamnya itu harus terpenuhi, ya, harus dimiliki, ya. Kemudian juga izin-izin itu kita harus cek, ya, kebenarannya, ya. Kita harus cek kemana izin itu dikeluarkan, ya, instansi mana yang mengeluarkan. Jadi harus betul-betul dicek, ya, kebenarannya, ya. Jangan sampai nanti ada dokumen-dokumen yang dipalsukan atau sengaja dipalsukan. Selanjutnya yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Nah, dalam aspek pasar dan pemasaran ini akan diteliti, ya, mengenai seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan, dan kemudian juga seberapa besar market share yang dikuasai oleh pesaing. Nah, jadi misal, ya, sebuah organisasi bisnis baru, ya, dia menciptakan produk baru. Nah, tentu sebelum produk itu diciptakan, ya, harus diketahui terlebih dahulu, ya, bagaimana potensinya nanti seandainya produk tersebut dilempar ke pasar, ya, apakah diinginkan oleh konsumen atau tidak. Dan kemudian juga kita perusahaan yang akan berinvestasi ini juga harus melihat bagaimana market share yang dikuasai oleh pesaing, ya. Jadi kita harus memperhatikan kompetitor, ya. Jadi apakah bisa merebut posisi kompetitor, ya, tentunya itu bisa diraih dengan menguasai pasar, ya, jadi sebagai market leader. Kemudian ada aspek keuangan. Nah, dalam aspek keuangan, ya, ini berhubungan dengan biaya yang akan dikeluarkan, ya, berapa biaya untuk modal kerja, ya, untuk pengurus perizinan dan yang lain-lain, ya. Kemudian juga dalam aspek finansial ini dibahas, ya, dianalisis, ya, dari mana sumber pembiayaan bisnis ini, ya, apakah menggunakan biaya sendiri nantinya ataukah mengharapkan bantuan dari lembaga keuangan. Nah, kalau seandainya sumber pembiayaan bisnis ini berasal dari lembaga keuangan, misalnya perbankan, tentu harus dipikirkan, ya, berapa cost of capital yang harus dikeluarkan, gitu, ya. Dan kemudian juga dalam aspek keuangan, ya, nanti akan dibahas mengenai payback periodnya, ya, net present value, internal rate of return, ya, profitability indexnya, break even point, ya, serta rasio-rasio keuangan lainnya. Nah, kemudian yang keempat, aspek teknis dan operasional. Jadi dalam aspek teknis dan operasional ini akan diteliti mengenai lokasi usaha, ya. Nah, lokasi usaha ini misalnya kantor pusat, ya, itu didirikan di mana, ya, kantor cabang, pabrik atau gudang, ya, itu didirikan di mana. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Misal, gitu, ya, pabrik ini didirikan tentu, ya, harus dekat dengan bahan baku atau dekat dengan gudang, ya. Kemudian juga dekat dengan infrastruktur, ya, jalan misalnya, jalan yang baik, ya, gitu, ya. Kenapa? Ya, karena kalau pabrik didirikan jauh dari bahan bakunya, tentu ini akan mengganggu proses produksi, gitu, ya. Nah, kemudian juga gudang ini juga harus didirikan, ya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, ya. Misalnya gudang itu dekat dengan infrastruktur jalan, ya, dekat dengan pabrik, dekat dengan konsumen, ya, sehingga misalnya dekat dengan konsumen memudahkan untuk distribusi barang ke konsumen. Jadi distribusinya bisa dilakukan secara tepat dan efektif, ya. Nah, selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi ini berkaitan dengan misalnya penyusunan personalia, gitu, ya. Jadi kalau bisnis itu akan dijalankan, ya, tentu dibutuhkan karyawan. Nah, jadi harus
rekrut berapa jumlah karyawan yang ideal ya sesuai dengan beban kerja. Nah, berikutnya ada aspek sosial ekonomi. Nah, jadi dalam aspek sosial ekonomi ini diteliti ya seberapa besar ya pengaruh investasi atau usaha yang akan dijalankan itu terhadap masyarakat secara keseluruhan ya, baik secara sosial maupun ekonomi. Misalnya dampak ekonominya ya, apakah usaha yang akan dijalankan ini memiliki dampak kepada masyarakat secara ekonomi. Misal gitu ya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di sekitar tempat usaha, atau mungkin juga masyarakat mendapatkan manfaat ya, misalnya masyarakat bisa menciptakan misalnya mendirikan warung ya, karena kalau ada industri ya ada perusahaan ya biasanya kan di situ ada karyawan itu juga butuh misalnya untuk makan dan minum ya, misalnya masyarakat bisa membuka warung ya. Nah, ini ada dampak ekonomi dan bisa juga dampak sosial. Nah, dampak sosial ini contohnya seberapa besar ya usaha yang akan dijalankan ini memberikan manfaat ya, tersedianya infrastruktur yang baik ya, kemudian tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat gitu ya, karena berdampak ya kepada sosial ya, jadi kepada masyarakat secara umum. Kemudian yang ketujuh adalah aspek dampak lingkungan ya, AMDAL-nya. Nah, jadi jangan sampai bisnis yang jalankan itu bisa merusak lingkungan gitu ya, baik fauna, flora ya, kemudian juga pencemaran air ya, tumbuhan dan yang lainnya. Jadi harus diperhatikan betul ya. Keuntungan boleh secara finansial, tapi lingkungan jangan rusak ya. Jadi kalaupun nanti dihitung secara finansial itu mendapatkan keuntungan, tetapi kalau merusak lingkungan ya itu dikategorikan tidak layak ya. Jadi harus ketujuh aspek ini diteliti dan hasilnya layak ya. Jadi baru bisa bisnis itu untuk dijalankan.